Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Farandi dengan NIM saya 19706441645. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas 1 algoritma paralel. Jadi kemarin kan instruksinya dari Bu Sari bahwa UTS-nya adalah mempresentasikan atau membuat video tentang tugas 1 kemarin. Saya sudah mengerjakan tugas 1 kemarin dan sudah saya upload. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan hasil yang sudah saya jawab atau saya kerjakan dari tugas 1 kemarin. Nah, ini soal pertama. Soal pertama adalah kebutuhan akan pengolahan paralel. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja sistem adalah dengan menggunakan berbagai prosesor yang dapat mengeksekusi secara paralel untuk membantu kerja pemuatan yang ada. Rancangan prosesor paralel merupakan pengembangan terakhir dari ilmu pengetahuan komputer yang didasari oleh kebutuhan menyelesaikan beberapa instruksi secara paralel dalam waktu yang bersamaan dengan mengurangi masalah ketergantungan data, prosedural, unit fungsional, output, dan anti ketergantungan yang menyebabkan suatu instruksi terhenti atau harus menunggu instruksi lainnya selesai untuk dapat diproses. Kebutuhannya adalah yang pertama, pengolahan data numerik dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua, kebutuhan akan ketersediaan data yang senantiasa up to date. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ada arsitektur komputer paralel. Yang pertama adalah SISD atau Single Instruction Stream, Single Data Stream, yaitu arus instruksi tunggal atau data tunggal merupakan sebuah proses tunggal mengeksekusi arus instruksi tunggal untuk beroperasi pada data yang disimpan pada memori tunggal. Disebut juga dengan uniprosesor. Prosesor tunggal berada pada kategori ini. Lalu selanjutnya yang B adalah SIMD atau Single Instruction Stream Multiple Data Stream atau arus instruksi tunggal data multiple, yaitu sebuah mesin instruksi yang mengatur eksekusi dari sejumlah elemen pengolahan pada sebuah basis secara simultan. Terdapat sejumlah elemen proses di mana masing-masing elemen memiliki data memori yang berhubungan, sehingga masing-masing instruksi dieksekusi pada sebuah rangkaian data atau set data yang berbeda dengan prosesor yang berbeda. Oke, lanjut. Dan selanjutnya adalah MISD, yaitu Multiple Instruction Stream atau Single Data Stream. Urutan data yaitu urutan data yang diorganisir, dipancarkan ke serangkaian prosesor. Masing-masing prosesor mengeksekusi urutan instruksi yang berbeda. Struktur ini belum diimplementasikan secara baik. Jadi MISD ini masih ada kekurangan ya dari yang tadi gitu. Dari dua arsitektur yang tadi, MISD inilah yang masih memiliki beberapa kekurangan. Kalau yang pertama kan tadi yang mengeksekusi arus instruksi tunggal untuk beroperasi pada data yang disimpan pada memori tunggal. Jadi dia yang mengeksekusi arusnya yang tunggal saja. Lalu yang kedua itu arus instruksi tunggal tapi datanya multiple, yaitu sebuah mesin instruksi. Dia mengatur eksekusi dari sejumlah elemen pengolahan data pada sebuah basis secara simultan gitu. Dan dia terdapat juga sejumlah elemen proses di mana masing-masing elemen memiliki data memori yang berhubungan. Jadi dia saling berhubungan. Oke, kalau MISD sendiri ini dia multiple instruction stream, single data stream, urutan yang diorganisir dipancarkan ke serangkaian prosesor. Masing-masing prosesornya adalah yaitu mengeksekusi urutan instruksi yang berbeda. Jadi dia yang dieksekusi adalah urutan instruksinya yang berbeda. Namun struktur ini belum diimplementasikan secara baik gitu. Lanjut ke MIMD, yaitu Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream.
yaitu serangkaian set prosesor yang mengeksekusi serangkaian instruksi yang berbeda secara simultan pada rangkaian set data yang berbeda. Sampai cluster dan SMP, cluster dan set NUMA berada pada kategori ini. MIMD berarti banyak prosesor yang dapat mengeksekusi instruksi dan data yang berbeda-beda secara bersamaan. Oh, jadi kelebihan dari MIMD ini dia bisa mengeksekusi instruksi data yang berbeda-beda nih secara bersamaan. Jadi mungkin data tersebut bisa lebih cepat dieksekusi gitu oleh arsitektur MIMD. Lebih lanjut, sebagai bagian dari komputer, prosesor memiliki otonom yang besar dalam melakukan operasinya. Waduh, otonomnya lebih besar. Berarti arsitektur yang ini sangat banyak kelebihannya. Gitu. Next. Ya, soal nomor 3 adalah inti algoritma Parallel Random Access Machine atau PRAM. PRAM. Yaitu algoritma PRAM terdiri dari dua kata, yaitu algoritma dan PRAM. Algoritma mempunyai arti sebagai kumpulan perintah yang ada untuk menyelesaikan suatu masalah atau kasus, dan PRAM merupakan singkatan dari Parallel Random Access Machine, atau dengan kata lain dapat disebut dengan paralel random untuk mesin akses. Jadi dengan kata lain, algoritma PRAM adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam abstraksi model mesin yang menyangkut tentang permodelan paralel random dari akses mesin. Secara ringkas, masuk algoritma PRAM adalah: 1. Mengaktifkan sejumlah prosesor. Yang kedua, prosesor yang sudah diaktifkan melakukan komputasi secara paralel. Gitu. Oke, ini ada contoh algoritma PRAM. Jadi, ini sebelah kiri ada skemanya ya. Skemanya dia seperti skema fungsi pohon. Itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada passcode-nya juga. Gitu untuk contoh algoritma PRAM-nya. Lalu jadi dia dari skema tadi itu dia melakukan proses di passcode ini. Itu lalu setelah mengetahui konsep dari reduksi paralel, maka kita harus bisa menjabarkan kode yang kita gunakan untuk kasus reduksi tersebut. Gitu. Jadi konsepnya, skemanya tuh yang ini, skema fungsi ini. Lalu kita menjabarkan codingannya gitu. Di sini ada prefix sum, yaitu melakukan penjumlahan sum atau sum dengan yang sebelumnya atau pre. Di sini ada Y0 sama dengan X0, Y1 sama dengan X0 ditambah X1, Y2 sama dengan X0 ditambah X1 ditambah X2. Di sini jadi ya input numbersnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bawahnya ada prefix sum-nya adalah yaitu jumlahnya 1, 3, 6, 10, 15, dan 21. Oke, next. Di sini ada sorting versus sorting merging. Sorting atau merging di sini saya sebut sebagai merge sorting ya. Yang pertama itu saya bahas algoritma sorting, yaitu merupakan algoritma yang menempatkan elemen list pada urutan tertentu. Urutan yang paling sering digunakan ialah urutan numerikal dan urutan leksikografikal. Sorting yang efisien sangat dibutuhkan untuk mengoptimisasi penggunaan dari algoritma lain seperti pencarian dan penggabungan yang membutuhkan list terurut untuk berjalan dengan sempurna, yang juga sering digunakan untuk canonicalisasi data dan menghasilkan output yang dapat dibaca manusia. Sedangkan merge sorting ini biasanya digunakan untuk jumlah data yang besar, big data ya, kalau merge sorting ini, dengan membagi-bagi menjadi sub-sub bagian. Jadi dia dibagi lagi nih, berbeda dengan algoritma sorting tadi ya, karena kan berurutan. Kalau dia dibagi-bagi lagi menjadi sub-sub bagian, mulai dari sedikit elemen hingga keseluruhan elemen tersebut menjadi data yang sudah urut. Sorting ini digunakan bila kapasitas memori tidak sanggup untuk menampung seluruh data yang akan disortir gitu. Nah, ini contohnya ya, contoh 14 elemen berikut ini yang akan disortir. Sini ada bilangan 66, 33, 40, 22, 55, 88, 60, 11, 80, 20, 50, 44, 77, 30. Nah, pas satu adalah dibagi menjadi sub-sub yang tiap subnya berisi 2 elemen, kemudian disortir. Hasilnya adalah 33,
Ya, maaf tadi sedikit kepotong. Oke, saya lanjut ya. Eh, karena saya baru download Bandicam juga, saya lagi tugas di luar kota, mohon maaf. Jadi saya memakai yang free, hanya cukup untuk 10 menit. Oke, lanjut. Ini contohnya, contoh bolos elemen berikut ini akan disortir. Sini ada 66, 33, 40, 22, 55, 88, 60, 11, 80, 20, 50, 44, 77, 30. Sini ada pas 1 dibagi menjadi sub-sub yang tiap subnya berisi 2 elemen. Kemudian disortir hasilnya. Yang pertama adalah 33, 66, 22, 40, 55, 88, 11, 60, 20, 80, 44, 50, 30, dan 70. Pas 2 adalah gabungan 2 sub bagian sebelumnya menjadi 1 sub bagian. Kemudian disortir hasilnya adalah 22, 33, 40, 66, 11, 55, 60, 88, 20, 44, 50, 80, 30, dan 70. Lalu pas 3 adalah lakukan seperti langkah 2 tadi, hingga seluruh subbagian menjadi satu bagian, yaitu 11, 22, 33, 40, 55, 60, 66, 88, 20, 30, 44, 50, 77, 80. Lalu hasil akhirnya adalah setelah disortir, maka kita menemukan hasil akhir, yaitu 11, 20, 22, 30, 33, 40, 44, 50, 55, 60, 66, 77, 80, 88. Nah, inilah hasil akhirnya. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya untuk UTS algoritma paralel. Ini saya mengerjakan secara individu, tidak berkelompok gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen yang sudah memberikan pelajaran selama setengah semester ini sampai UTS. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.